manusia, dan dia tergantung di kayu salib dan berkata sudah selesai. Seharusnya kita yang telah menanggung dosa itu, seharusnya kita yang ada pada kutuk hukuman itu, tetapi Yesus mengambil semua. Dia pakukan di kayu salib. Dia berkata sudah selesai, dosamu sudah diampuni, kutuk hukuman sudah dibebaskan, dan kita sudah mendapatkan jalan, mendapatkan tujuan, dan kita sudah mengalami kelepasan daripada ikatan dosa oleh karena ada pengampunan darah Yesus. Dan dia harus mati, bangkit bagi kita. Kebangkitan Yesus itu adalah kehidupan kita, kekuatan kita. Kita bisa memproklamirkan kemerdekaan itu karena Yesus mati dan bangkit. Dan ketika Yesus bangkit, berarti kita diberi kuasa kebangkitan, dan dia sudah naik ke surga dan mempersiapkan tempat buat kita semua. Kebangkitan Yesus yang disebut Paskah, dia adalah Tuhan yang mati dan bangkit. Itu menyatakan bahwa pengikut-pengikut Kristus, orang yang percaya dalam Yesus, maka aku akan diberi kuasa kebangkitan itu. Karena itu, kuasa kebangkitan itulah yang kami mau sampaikan di tempat ini lewat reli KKR Paskah, bahwa ada Tuhan, umat Tuhan, engkau yang hari-hari ini sedang terikat, sedang mengalami sakit penyakit, Anda berkata, oh aku tidak bisa berbuat apa-apa, sakitku sudah parah, tidak ada obat lagi, dokter berkata harus minum obat selama-lamanya. Anda berkata rumah tanggaku tidak akan dipulihkan, suamiku selingkuh, istriku selingkuh, dan semua keadaan ini sedang menekan kita, dan kita mulai lupa kita masih punya Tuhan, kita lupa bahwa kita masih punya Yesus. Kami ada di pasar ini menjemput bola untuk memberitahukan bahwa kita masih punya Tuhan, namanya Yesus Kristus Tuhan, yang datang membebaskan tawanan, melepaskan yang terikat, memberitahukan tahun pembebasan. Oh, hari ini jika kau ada di tempat ini mendengarkan firman Tuhan, terimalah kuasa firman Tuhan ini untuk kita bisa dilepaskan, dibebaskan, dan dipulihkan, terlebih disembuhkan. Ibu bapak sekalian yang ada di pasar bahu ini, saudara, kalaupun Anda sedang mendengarkan firman Tuhan ini, Anda sedang mengalami tekanan sakit penyakit yang belum mengalami kesembuhan hari ini, tekanan rumah tangga, tekanan ekonomi, dengar, kami ada di sini bukan menawarkan obat, saudara, bukan menawarkan obat yang manjur, tapi menawarkan kehidupan yang sesungguhnya ada di dalam Yesus Tuhan. Dan jika engkau membuka hati, genaplah firman Tuhan, Yesus datang memberi engkau kelegaan, memberi kelepasan, memberi kelegaan, dan itu artinya melepaskan kita dari semua ikatan belenggu-belenggu. Sudah terlalu lama kita dibelenggu, di mana ada ikatan dosa mengingat kita. Sudah terlalu lama kita memiliki selubung yang menutupi kita, sehingga kita tidak mengerti perkara surgawi. Tapi hari ini, ketika firman disampaikan, selubung terlepas. Waktu selubung terlepas, engkau akan mengerti dan memahami betapa hebat kuasa Tuhan bagi kita yang percaya, betapa dahsyatnya Tuhan kita. Efesus 1 ayat 19 sampai 21 berkata, betapa hebat kuasa Tuhan bagi kita yang percaya. Kuasa di dalam nama Yesus yang berkuasa atas semua nama-nama yang dapat disebut. Saudara diberkati Tuhan, nama Yesus, nama yang berkuasa, nama yang berkuasa, yang telah mematahkan, yang telah menghancurkan semua nama-nama yang dapat disebut. Saudara, ada persoalan dalam hidup kita masih bernama, ada penyakit itu masih bernama. Setiap orang yang punya penyakit pasti dia punya penyakit bernama. Anda masuk di rumah sakit Gunung Medang sana, di rumah sakit umum, engkau akan masuk di sal A, sal B, sal B, sal C dan E. Semua sal-sal itu bernama. Di A itu kenapa dikatakan A? Karena di situ ada ada orang yang operasi atau orang yang celaka. Di B itu penyakit, di C penyakit dalam, dan semuanya. Jadi sudah dikategorikan di setiap sal-sal itu ada dibagi-bagi karena ada nama-nama yang berbeda, nama-nama penyakit yang berbeda. Bahkan dalam hidup kita punya persoalan pasti punya nama. Dengar baik-baik, semua nama itu telah ditaklukkan, dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita percaya dengan firman Tuhan, maka taulah kita bahwa kekuatan firman Tuhan di dalam nama Yesus itu mentahirkan, memulihkan, melepaskan kita semua. Karena Yesus bangkit, berarti ada kuasa kebangkitan yang ada pada kita. Karena itu bangkitlah umat Tuhan. Engkau yang tertekan, bangkitlah. Engkau yang sakit, bangkitlah dengan iman. Engkau
kita kehidupan kekal, bahkan memulihkan keadaan kita, menyembuhkan sakit kita. Umat Tuhan yang diberkati Tuhan, setiap hari Minggu kita pasti ke gereja bagi kita yang punya kesempatan. Tetapi biasanya dalam satu minggu itu dari Senin sampai Sabtu kita sudah babak belur dengan masalah persoalan yang kita hadapi, masalah rumah tangga kayak itu, masalah ekonomi kayak itu, dan ini semua kita hadapi setiap hari. Pada hari Minggu kita ke gereja, kita mengalami kita dengar firman Tuhan, kita didoakan, kita dipulihkan. Nah saudara, iblis itu setiap hari menyerang saudara. Dari Senin sampai Senin, 1 kali 24 jam dia tidak berhenti untuk menghancurkan kita, untuk menghancurkan kita, untuk membuat kita tertekan, membuat kita senantiasa mengalami kegagalan. Rumah tangga dia bikin hancur, saudara, anak-anak muda dia bikin hilang masa depan. Setiap hari iblis bekerja dan dia menyerang kita, Pak, setiap hari. Saudara dengar baik-baik, kekuatan kita itu adalah satu keyakinan yang harus kita miliki, bahwa ada kuasa kebangkitan yang Tuhan berikan buat kita, sehingga kita bisa keluar daripada ikatan, bisa bebas, kita bisa bangkit dari kelesuhan dengan cara miliki kebenaran firman Tuhan, yaitu bahasa sesungguhnya kau harus datang pada Yesus. Dia sumber kehidupan kita. Datang pada Yesus sebab dia bukan hanya sumber kehidupan, tapi dia sumber segala-galanya. Umat Tuhan yang ada di pasar 6 Bahu, sekali lagi kami menjemput bola Anda di tempat ini. Jika Anda sedang sakit hari-hari ini, atau mungkin sekarang Anda sedang mengalami tekanan, saudara dengar, bukan kami yang menyembuhkan, bukan kami yang melepaskan, tetapi firman ini disampaikan, kita membuka hati, datang pada Tuhan. Anda mungkin berkata, pendeta, oh tidak mungkin Tuhan menjawab, kita berdoa. Kita kadang masuk gereja, kita sumber tahun-tahun mungkin barangkali, atau mungkin kita cuma 1 bulan 1 kali masuk gereja. Dengar baik-baik, penting kita beribadah, penting kita bersekutu, tetapi dengar baik-baik, yang terpenting itu adalah bagaimana hati kita. Hati kita ini betul-betul datang pada Tuhan dan katakan, Tuhan, aku tahu Engkau jawaban hidupku, aku tahu Engkau sumber hidupku, dan aku tahu hari ini ketika kami ada di sini, firman Tuhan disampaikan, maka semua masyarakat yang ada di pasar Bahu, ketahuilah Tuhan itu maha hadir, dia maha kuasa, dia ada di segala tempat, dan dia ada di pasar 6 Bahu, saudara. Dimanapun saudara ini terdengar, Anda cuma membuka hati dan katakan, Tuhan terima kasih. Kalau sebelumnya aku tidak punya pengalaman, kalau sebelumnya aku mengalami keadaan yang terpuruk, kalau sebelumnya aku mengalami keadaan yang terikat, tapi hari ini aku tahu firman Tuhan disampaikan, hari ini aku akan datang kepadamu dan akan senantiasa boleh mengalami kelegaan. Anda masih ingat cerita tentang perwira di Kapernaum, perempuan pendarahan? Mereka mengalami mujizat yang luar biasa. Pada waktu itu Alkitab mengatakan perempuan pendarahan ini sudah 12 tahun pendarahannya. Dan ketika dia mendengarkan Tuhan Yesus akan lewat di daerah itu, dia berkata dengan imannya, asal ku jamah saja jumpa Yesus, aku tahu aku akan disembuhkan. Perempuan ini sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Artinya dia tahu Tuhan itu yang sudah menyatakan kuasanya, membebaskan tawanan, menyembuhkan yang sakit. Jadi dengan iman perempuan ini mendekati Yesus, dan dia berkata, asal ku jamah jumpa Yesus, aku sembuh. Anda mungkin sedang ada di dalam sana, semua masyarakat, para pedagang-pedagang pasar, Anda tidak mungkin, atau kami tidak mengundang Anda ada di sini untuk didoakan, tetapi iman saudara seperti perempuan pendarahan, asal ku percaya saja, asal ku percaya saja, aku tahu aku akan mengalami kesembuhan, aku akan mengalami kelegaan. Kalau Anda sedang berdoa untuk suamimu dan istrimu dipulihkan, dengan iman kau katakan, asal aku percaya ini, saat ini aku tahu suamiku akan dirubah, istriku akan diubah, anak-anakku akan diberkati dengan masa depan yang indah. Dan itu terjadi cuma karena koneksi iman kita kepada Yesus. Saudara, sekali lagi kami berada pada edisi Rally KKR Paskah 2024. Jadi, Paskah bicara kebangkitan Yesus, Paskah bicara kemenangan, Paskah bicara kehidupan yang kita temukan dalam Yesus, Paskah bicara kelegaan, Paskah bicara terobosan hidup yang baru, Paskah bicara jalan keluar. Karena itu lewat edisi KKR
biar pasca ini saudara, marilah bangkit, terimalah kemenangan atasmu, terimalah kelepasan atas kita semua, terimalah kelegaan atas hidup kita. Jangan lagi jadi gereja yang masih terikat, yang masih hidup dalam kebiasaan-kebiasaan yang sama. Lepaskan dan bebaskan itu semua, karena yang membuat kita mengalami kematian kekal, yang membuat kita mengalami tekanan, mengakibatkan kita hidup dalam sakit-sakitan, itu karena dosa, karena kebiasaan-kebiasaan kita yang kita lakukan, yang senantiasa mengikat kita. Tapi hari ini ketika firman disampaikan, maka kebiasaan-kebiasaan duniawi itu akan diputuskan, dan kita akan dibawa Tuhan untuk memiliki kebiasaan-kebiasaan ilahi, kebiasaan-kebiasaan rohani, yaitu suka beribadah, suka berdoa, suka membaca firman Tuhan, terlebih memiliki pikiran-pikiran ilahi, memiliki pikiran-pikiran surgawi, yaitu memiliki pikiran positif, memiliki pikiran yang memiliki keindahan hidup. Karena Alkitab katakan, karena itu saudara-saudaraku, Filipi 4 ayat 8, pikirkan semua yang sedang didengar, yang patut dipuji, itulah yang kita pikirkan. Karena apa yang kita pikirkan itu yang menimpa kita. Kalau kita berpikir negatif, maka akan terjadi hal negatif dalam hidup kita. Kalau kita berpikir ketakutan, akan ada ketakutan. Kalau berpikir kegagalan, akan ada kegagalan. Tapi kalau kita berpikir perkara surgawi, maka akan turun dalam hidupmu suasana surgawi, akan turun dalam hidup kita suasana surgawi yang mendatangkan ketenangan jiwa, yang mendatangkan damai sejahtera. Itu nyata buat kita, ada di pasar enam bahu hari ini. Dengar baik-baik, bukan nanti, sekarang ini. Biarkan karya kuasa Roh Kudus menjamah saudara, biar firman Tuhan ini membebaskan kita, sehingga kita menjadi manusia-manusia ilahi, jadi manusia baru yang diselamatkan, yang dipulihkan. Haleluya. Tuhan Yesus nyata menyertai kita. Tuhan Yesus ada dalam tempat di sini. Dia siap memberkati kita saudara. Dan saat ini kita ada pada momen untuk berdoa buat saudara. Dimanapun suara ini terdengar, sekali lagi di sesi doa ini saudara, kami akan mendoakan saudara, mendoakan kehidupan kita yang belum pasti, yang sakit, yang lemah. Buka hatimu saudara, buka hatimu, buka hati saudara. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami ada di pasar enam bahu Manado. Kami menjemput bola, menjumpai masyarakat umat Tuhan yang ada di pasar ini. Kami tahu Engkau ada di tempat ini, Engkau hadir di sini. Sebab Alkitab berkata, 2-3 orang berkumpul di dalamnya, nama Tuhan ditinggikan. Maka aku ada di tengah-tengah mereka. Tuhan ada di tempat ini. Buka hatimu saudara. Jika Anda sulit terlepas dari kebiasaan buruk, dari ikatan-ikatan duniawi, buka hatimu. Biar karya kuasa Tuhan menjamah saudara. Dia membebaskan kita dan melepaskan kita. Caranya cuma berkata, jamah aku Tuhan, pulihkan aku, sembuhkan aku Tuhan, bebaskan aku. Dan sekarang ini terimalah kuasa kesembuhan ilahi terjadi atasmu. Terimalah kelegaan atasmu. Tuhan memulihkan rumah tanggamu, Tuhan menyembuhkan sakitmu, mengangkat beban-beban dalam hidupmu, melepaskan engkau dari ikatan-ikatan kebiasaan dosa. Dosa dipatahkan, kemenangan terjadi atasmu, kelegaan terjadi atasmu. Terima di dalam nama Yesus, terima dalam nama Yesus. Suasana surgawi memenuhi pasar enam bahu. Hadirat Tuhan memenuhi tempat ini. Maka ke semua yang ada di daerah ini, semua yang ada di tempat ini, semua dilawan oleh Tuhan. Karya Roh Kudus bekerja bagi kami semua. Ada kesembuhan ilahi, ada kelegaan, ada pemulihan, ada jawaban, ada kepastian, terlebih mendapatkan hidup kekal untuk selama-lamanya. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah namamu ya Tuhan. Kami percaya firman-Mu ya dan amin telah
telah mengubah hidup kami. Kami percaya kuasa kebangkitan telah menjadi bagian kami, sehingga kami mau bangkit dari keterpurukan, kami mau bangkit dari kelemahan, kami mau bangkit dari kesakitan, kami mau bangkit dari keterpurukan, karena kami tahu ada kuasa kebangkitan yang kami terima hari ini demi nama Yesus. Haleluya, haleluya. Sebab Dia hidup, ada hari Kristus. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Utak gentar, utak gentar. Amin. Bersama-sama kita hidupkan pujian ini. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Mari Bapak Ibu semuanya menikmati kasih Tuhan, menikmati lawanan Tuhan. Yesus, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Amin. Ada hari Yesus, sebab Yesus hidup, sebab Dia hidup. Kami berada pada akhir daripada ibadah KKR Pasca Penginggilan Jalanan 601. Kami mendoakan buat bangsa negara kami ini ya Tuhan, yang sudah selesai pada pesta demokrasi. Rakyat telah memilih presiden dan wakil presiden, juga para anggota dewan yang sedang dalam proses di KPU. Kami percaya Tuhan, bangsa kami bangsa yang kuat, bangsa yang diberkati Tuhan, karena bangsa yang memiliki 4 pilar: Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI harga mati. Tuhan,
Tuhan Yesus, biar nanti Tuhan ada di bangsa kami untuk menetapkan presiden dan wakil presiden yang telah dipilih oleh rakyat. Biar itu sudah berproses dan ada tangan Tuhan yang ada di sana untuk senantiasa boleh memberkati bangsa ini. Nanti akan ada pemimpin yang baru, presiden yang baru nanti. Kami juga berdoakan buat calon-calon anggota dewan yang sudah terpilih, yang nanti akan menduduki di dewan nanti, biar mereka memiliki hati nurani yang murni untuk mengerjakan tugas panggilan mereka sebagai wakil-wakil rakyat yang benar di sana, bukan memiliki hati yang senantiasa hanya untuk kepentingan pribadi dengan korupsi, tetapi mereka betul-betul ada di dewan menjadi wakil rakyat yang sesungguhnya. Kami berdoa